Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ubed Riyadi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 210252050 pada hari ini Sabtu tanggal 17 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Nurul Jadid Gilang Blutoh Sumeneb pada kelas 7 dengan materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifaq. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Bagaimana punya kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang barokah. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah kita membaca doa mulai. Oke, baik anak-anakku sekalian, adakah hari ini di antara teman-temannya ada yang tidak masuk? Rama. Ya, siapa lagi? Terus siapa lagi? Terus, tuh 3 orang ya? Oke. Ada yang tahu tidak pada kemana ini? Bepergian. Ya, oke, kita doakan yang sedang bepergian, teman-teman kalian itu, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya, yang dalam hal ini Bapak minta bantuannya untuk memandu ke depan Saudari Dela. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia Raya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian riya dan nifaq. Yang kedua, mampu menunjukkan dalil nakli dan akli riya dan nifaq. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan macam-macam riya dan nifaq. Yang keempat, mampu menunjukkan contoh perbuatan riya dan nifaq.
Yang selanjutnya mampu menyebutkan akibat buruk riya dan nifak. Yang terakhir mampu menunjukkan perilaku menghindari riya dan nifak. Oke, sebelum berlanjut anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita belajar mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah. Masih ingat? Masih ingat? Pertanyaan yang bisa anjungkan tangan. Oke? Paham? Pertanyaannya adalah, ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Anjungkan tangan. Ya, Pak. Ya? Ada 10. Coba sebutkan siapa saja malaikat yang 10 itu. Malaikat yang 10 itu pertama tugasnya malaikat Jibril wahyu. Selanjutnya mari kita tonton video. Mau nonton video? Oke, sebelum menonton kita ice breaking dulu. Silakan berdiri lagi. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, silakan duduk anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita akan menonton video yang berkenaan dengan materi yang akan kita bahas bersama-sama. Anak-anakku sekalian, ini bukan hanya sekedar menonton, ya. Pahami dengan seksama apa yang ada dalam video tersebut, oke? Oke. Bahaya ria dalam kehidupan. Ria dari bahasa Arab, yaitu aria, berasal dari kata kerja yang bermakna memperlihatkan atau pamer. Ria merupakan suatu perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan baik, namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat puji. Orang ria lil muroi salasu alamat. Orang pamer sama ria cirinya tidak. Ya, cirinya tidak. Yang pertama, yang selalu idza kana wahda. Orang ria itu dia males kalau lagi sendirian, nggak ada yang lihat, nggak ada yang mandangin ibadahnya, nggak ada yang nengok amal dia males. Udah deh, nggak ada siapa-siapa, nggak bakal ada yang puji saya. Orang munafik sifatnya 3. Bila ada sakadaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Kalian sudah menonton video di depan tadi mengenai pembahasan tentang masalah riya dan nifak. Oke, Bapak menjelaskan singkat tentang pengertian riya dan juga nifak. Pertama adalah pengertian riya. Secara bahasa, riya itu memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya itu adalah memperlihatkan suatu barang atau perbuatan baik kepada orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Oke, anak-anakku sekalian, riya itu adalah suatu pekerjaan yang memperlihatkan atau memamerkan. Seperti di video tadi, ya, ada contoh orang sholat di masjid, pakai foto segala diupload, betul? Oke, lanjut. Nih, sudah paham? Lanjut. Konsep sum'ah.
Apa Pak itu sum'ah? Sum'ah itu saudaranya riya. Saudaranya riya itu artinya melakukan kebaikan agar didengar oleh orang lain dan dipuji, sehingga namanya menjadi masyhur di lingkungan masyarakat. Kalau tidak ada orang tidak mau melakukan apa-apa. Contohnya misalnya Azam disuruh kerja bakti sama gurunya. Kalau nggak ada teman-temannya, Azam males-malesan. Kalau ada temannya, Azam paling depan dengan harapan mendapatkan pujian dari teman. Itu namanya riya atau sum. Oke, lanjut. Dalil larangan riya yang artinya barang siapa berbuat baik karena ingin dengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada yang lain. Jelas bahwasanya dalam dalil ini kalau kita berbuat kebaikan hanya semata-mata ingin dipuji oleh orang lain, tentunya seperti hadis Bukhari ini bahwa bakal kejelekan kita itu diperlihatkan kepada orang lain. Macam-macam riya. Riya juga ada macam-macamnya. Yang pertama adalah riya jali atau nyata. Ibadah atau amal yang dilakukan secara terang-terangan demi mencari popularitas secara nyata. Saya kalau tidak seperti ini, saya kan tidak pernah dilihat oleh teman-teman. Itu riya jali. Yang kedua adalah riya khafi atau tersembunyi. Sifat riya yang sangat halus di dalam hati. Bahkan Nabi Muhammad pun merasa khawatir perilaku ini menimpa umatnya. Karena hati manusia mudah dibolak-balikkan oleh Allah. Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Riya yang tersembunyi. Kelakuannya hati kan gak ada yang tahu. Tiba-tiba melakukan ini, tiba-tiba hari ini baik, tiba-tiba besok jahat, kan gak ada yang tahu. Oke, lanjut. Ini beberapa contoh terkait masalah riya. Yang pertama contohnya adalah seorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang ahli jariah. Ini saya nyumbang sekian, tapi tulisannya ditaruh di paling depan ya, biar kelihatan oleh orang lain. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Terus ada juga yang menyumbang, Kak ini saya mau nyumbang, tapi nggak usah dikasih nama ya, kasih nama hamba Allah. Ada yang begitu. Ada yang marah kalau tidak ditulis. Itu namanya riya. Lanjut. Akibat dari perbuatan riya, Allah tidak akan menerima sedikit pun amal yang mengandung unsur riya di dalamnya. Percuma kita melakukan kebaikan kalau hanya semata-mata ingin dipuji oleh orang lain. Amalnya tidak akan diterima. Amal baik yang disangka akan mendatangkan pahala ternyata justru berada dalam timbangan kejahatan di hari kiamat. Percuma sudah capek-capek melakukan kebaikan hanya semata-mata dipuji oleh orang lain, bukan mendapatkan pahala, malah kita mendapatkan dosa. Selanjutnya, perilaku untuk menghindari kita itu dari riya. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan. Ini perilaku menghindari riya. Niat dalam hati saja, tidak usah dikatakan, Allah sudah tahu bahwa orang ini tidak mau pamer. Jelas. Pindah pada nifak. Apa itu nifak? Nifak itu adalah sikap menyembunyikan kekafiran
dalam hati namun menampakkan keimanan secara lahiriah demi keuntungan tertentu. Selanjutnya macam-macam nifak. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak sama sekali. Itu namanya nifak i'tiqadi. Yang selanjutnya nomor 2 adalah nifak amali. Apa Pak nifak amali? Nifak amali itu adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Sabda Nabi yang artinya adalah tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata selalu berdusta, tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila berjanji selalu tidak ditepati. Contoh, Ayu misalnya, Ica misalnya mau mengadakan janjian belajar kelompok, ternyata Ayu tidak datang. Itu termasuk dusta. Dan apabila dipercaya selalu mengkhianati, itu adalah nifak amali. Terus nih contoh-contohnya, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan dunia semata. Akibat buruk dari nifak bagi diri sendiri, pertama kehilangan kepercayaan, krisis kredibilitas, dan dijauhi dalam pergaulan. Akibat buruk nifak yang lainnya bagi orang lain, bukan cuma bagi diri sendiri, bagi orang lain juga, menimbulkan kekecewaan berat yang bisa memicu tindakan anarkis. Contoh, saudara Dika janjian sama Azam, ternyata Dika mengingkari. Bagaimana perasaannya Azam? Tentunya pasti kecewa. Tidak akan pernah percaya lagi. Lanjut. Mencemarkan nama baik keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, tadi sudah menonton video, Irfan, ya kan? Nonton video dan mendengarkan pendalaman materi yang Bapak tadi sudah jelaskan. Ini Bapak akan membagi 3 kelompok terkait tugas yang harus dikerjakan. Oke? Apa yang ditonton tadi di depan dan juga Bapak yang jelaskan nanti tulis di buku dan presentasikan di depan. Paham? Paham. Sudah ngerti? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mendiskusikan tentang pengertian riya dan nifak dan juga mampu menunjukkan dalil nakli dan akli riya dan nifak. Kelompok 2 di tengah ini mampu menyebutkan macam-macam riya dan nifak dan juga menunjukkan contoh perbuatan riya dan nifak. Kelompok yang paling timur mampu menyebutkan akibat buruk riya dan nifak, mampu menunjukkan perilaku menghindari riya dan nifak. Sudah paham? Oke, sudah paham. Dan juga perlu diketahui anak-anakku sekalian, yang dikerjakan bukan hanya tugas kelompok, ada tugas individu juga. Nanti kumpulkan bersama-sama dengan tugas kelompok, oke? Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kerjakan. Oke, sudah anak-anakku sekalian. Untuk kelompok 1 maju ke depan. Baik, saya dengan mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu menjelaskan pengertian riya dan nifak. Riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik cara atau perbuatan dengan bentuk agar orang lain dapat menentukannya dan akhirnya memilikinya.
Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Satu, menyebutkan macam-macam riak dan nifak. Macam-macam riak dan nifak adalah riak dengan badan, B. Riak dengan dalam tingkah laku. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 dan 2. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 3. Soal nomor 1, menyebutkan akibat buruk riak dan nifak. 1. Akibat buruk dari riak. A. Akan mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk ketiga kelompok ini. Oke anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan terima kasih. Kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan lancar, sudah bagus. Yang presentasi tadi di depan sudah lancar, bagus semuanya. Dengan pembelajaran pada hari ini tentunya mengharapkan apa yang diharapkan oleh Bapak terwujud, yaitu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Jangan dekatkan diri ini kepada perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kesimpulannya, riak dan nifak itu merupakan akhlak tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merusak keikhlasan iman dan amal perbuatan. Riak itu melakukan ibadah atau amal kebaikan dengan tujuan agar seperti yang sudah dijelaskan dari tadi, agar dipuji atau dilihat oleh manusia lain. Perbuatan ini dapat menghapus pahala amal dan menjauhkan seseorang dari keikhlasan. Sementara itu, nifak itu adalah sikap bermuka dua. Bermuka dua, bukan mukanya yang dua ya. Bermuka dua dalam artian yaitu menampakkan keimanan dan kebaikan di luar, tetapi menyembunyikan kekafiran atau keburukan di dalam hati. Nifak sangat berbahaya karena merusak kejujuran, kepercayaan, serta persatuan umat, dan pelakunya diancam dengan azab yang berat. Dengan demikian, seorang muslim harus menjauhi riya dan nifak dengan cara menanamkan keikhlasan, memperkuat iman, serta selalu beramal dan bersikap jujur semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh ridhonya dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Oke, anak-anakku sekalian, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Yang kedua, mendapatkan ilmu. Sebelum berakhir, anak-anakku sekalian, perlu diketahui materi selanjutnya minggu yang akan datang, pertemuan selanjutnya, yaitu tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Dah paham? Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita membaca doa mulai.